Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran dan Hadis dengan tema Al-Quran dan Hadis tentang rezeki. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri, Septiana Dwi Rahmatasari dengan NIM 210810102081. Dan saya Dinda Kotnatun Lada dengan NIM 210810100246. Dan saya Nabila Khairinisa dengan NIM 210810102085. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai apa sih rezeki itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, rezeki diartikan sebagai apa-apa yang dipakai untuk menjaga kelangsungan hidup yang Tuhan berikan, berupa nafkah, keuntungan, pendapatan, makanan sehari-hari, dan lain-lain. Kemudian pengertian lainnya, rezeki dapat berarti penghidupan, keuntungan, penghasilan berupa uang, dan sebagainya untuk menjaga kehidupan, serta disebutkan pula bahwa rezeki dapat bermakna sebagai kesempatan mendapatkan makan. Macam-macam rezeki. Yang pertama adalah rezeki material, yakni makanan. Allah membagikan rezeki atau nikmatnya yang tak terbatas kepada seluruh makhluknya. Namun terdapat ukuran, batasan, dan aturan di dalamnya. Allah menyuruh seluruh makhluknya dalam mengonsumsi rezeki yang diberikan itu harus baik dan halal. Tidak hanya yang halal namun tidak baik, dan tidak hanya yang baik namun tidak halal. Juga di sana harus seimbang, yakni rezeki yang halal dan baik. Selanjutnya adalah harta. Rezeki berupa harta yang telah Allah berikan kepada kita, alangkah baiknya kita gunakan dalam hal kebaikan, yakni hal yang akan membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain harta itu hanya sebuah titipan, kelak kita akan pertanggungjawabkan atas harta tersebut. Apa dan bagaimana harta tersebut kita habiskan dan gunakan sebelumnya, maka akan dihisab di akhirat kelak. Selanjutnya adalah alam semesta. Alam semesta merupakan sarana yang Allah berikan kepada manusia untuk mereka kembangkan dan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Bumi merupakan salah satu bagian dari alam semesta, di mana salah satu rezeki ini juga harus dikembangkan dan dimanfaatkan oleh manusia sebaik mungkin. Bumi ialah hamparan yang telah Allah berikan kepada kita, dan di dalamnya juga terdapat keindahan yang dapat kita nikmati juga. Selanjutnya ialah rezeki non-material. Rezeki non-material ialah rezeki yang tidak nampak namun dapat dirasakan kadar rezekinya. Beberapa contohnya ialah yang pertama adalah risalah, yang kedua adalah ampunan, dan yang ketiga adalah rezeki yang mulia serta segala kebaikan. Yang pertama ialah risalah. Ayat yang menjelaskan tentang risalah ialah ketika Nabi Syu'aib berkata kepada kaumnya, "Bagaimana pendapatmu? Kelak kau apa yang aku sampaikan kepadamu itu memang benar-benar perintah suci dari Tuhanku, yang jelas kebenarannya dan dapat diterima oleh akal sehat, dan dianugerahkan kepadaku rezeki yang baik atau risalah olehnya." Yang kedua ialah ampunan. Kalau bukan karena percaya akan hidup di dunia hanya sementara dan keadilan Allah kelak pasti akan didapat, akan patahlah semangat manusia untuk mengerjakan amal soleh di dunia ini. Karena orang yang berbuat amal soleh itu tidaklah selalu dihargai dan dikenal orang. Sangat sedikit sekali orang yang mau mengerjakan amal kebaikan tanpa pamrih. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, baginya adalah ampunan. Dan yang ketiga ialah rezeki yang mulia serta segala kebaikan. Maksud dari rezeki ini ialah bagian dari rezeki Allah yang bukan hanya material, yaitu kebaikan yang ada di dunia maupun kebaikan yang ada di akhirat juga. Dan selanjutnya adalah ayat Al-Quran yang membahas tentang rizki, yakni pada surat Hud ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin.
yang artinya dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa melainkan dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Untuk tafsir ayat ini kami menggunakan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi. Untuk tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah memberitahukan bahwa Allah yang menjamin rizki semua makhluk, yakni segala macam binatang yang ada di muka bumi, baik yang kecil maupun yang besar, binatang laut maupun binatang darat. Dan Allah mengetahui tempat tinggal, tempat penyimpan makanan mereka, tempat beristirahat, dan juga di mana tinggalnya. Dalam tafsir ini disebutkan Ali bin Abi Thalhah dan juga ulama lainnya berkata dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, yakni pada bagian dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu. Ia berkata, yakni di mana ia tinggal, dan tempat penyimpanannya, yakni di mana ia mati. Kemudian dari Mujahid mengenai firman-Nya, pada bagian tempat berdiam binatang itu, ia berkata, yaitu di dalam rahim, dan tempat penyimpanannya, yaitu dalam tulang sulbi, seperti yang terdapat pada binatang. Demikian juga yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Az-Zahhak, dan sekelompok orang. Selanjutnya dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan firman Allah Subhanahu wa taala pada bagian dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ila Allah rizquha, huruf ala dalam ayat ini berarti min, maknanya dari Allah rizkinya. Hal ini sebagaimana yang dibuktikan dari perkataan Mujahid, setiap rizki datangnya dari Allah. Khalamallahu faman razaqah man jaa. Ada yang mengatakan Allah adalah suatu keutamaan dan bukan kewajiban. Ada juga yang mengatakan janji darinya adalah benar. Kemudian pada bagian dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu, maksudnya adalah dimanapun tempatnya di bumi ketika ia berlindung di tempat itu. Dan pada bagian dan tempat penyimpanannya, maksudnya adalah tempat di mana matinya dan dikuburkannya. Demikian yang dikatakan oleh Miqsam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Arabi bin Anas berkata, tempat berdiam binatang itu adalah ketika masih hidup, dan tempat berlindungnya adalah ketika ia mati dan dibangkitkan. Sa'id bin Abi Jubair mengatakan dari Ibnu Abbas, tempat berdiam binatang itu adalah di dalam rahim, dan tempat berlindungnya adalah dalam tulang sulbi. Kemudian terakhir, pada bagian, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, maksudnya adalah di Lauh Mahfuz.